Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Elsa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini Ustazah akan membahas mengenai struktur, ciri, dan kebahasaan teks prosedur. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas: struktur, kebahasaan, dan ciri umumnya. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, ada ciri umum teks prosedur. Nah, ciri yang pertama adalah kalimat perintah, kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang namanya kalimat perintah, kita menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, tetapi melakukan sesuatunya itu yang positif, bukan yang negatif-negatif. Misalnya, tutup pintunya, berarti itu tandanya untuk memerintah kalian untuk menutup pintu. Yang kedua, dapat menggunakan partikel lah ataupun kan. Nah, nanti ada teks prosedur kan, biasanya langkah-langkahnya itu masukkanlah, masuklah, nah, masukkanlah. Nah, itu diakhiri dengan kata lah ataupun kan. Contohnya, contoh kalimat perintah yang pertama, kamu kembali. Ini kalimat biasa. Kenapa Ustazah biasa? Karena ini sifatnya hanya memberitahu saja supaya kamu kembali ke rumah misalnya. Nah, ini masih kalimat yang biasa. Nada suaranya tidak nada tinggi. Beda dengan yang contoh yang kedua ini. Pulang kamu sekarang, tanda seru. Ini kalimat perintah bernada tinggi. Berarti bernada tinggi itu dia sudah marah. Misalnya orang tua kalian, pulang kamu sekarang. Pulang maghrib kok belum pulang. Nah, itu kalimat perintah bernada tinggi. Nada suaranya tinggi. Pulang kamu sekarang. Nah, kalau yang pertama tadi, kamu kembali. Nah, beda ya. Ini yang biasa seperti ini diakhiri dengan tanda titik. Kalau yang perintahnya bernada emosi, dia ditandai dengan tanda seru. Tutup pintu itu. Pulang kamu sekarang. Nah, itu bernada tinggi. Perintah yang diakhiri dengan tanda seru. Ini 2 macam kalimat perintah yang tadi ini yang pertama ini. Yang pertama kalimat perintah biasa, kedua kalimat perintah ajakan. Kita cek. Yang kedua, tadi kan kalimat perintah tuh. Nah, ciri umumnya teks prosedur ini ada 3 ya. Yang pertama tadi perintah, nih ya, perintah. Ada 3, saran dan larangan. Kita sudah bahas yang perintah. Perintah itu dibagi menjadi 2 ya. Kalimat yang biasa sama kalimat yang perintah bernada emosi atau bernada tinggi suaranya. Yang kedua, sarannya. Kalian kan sering tuh memberi saran kepada teman kalian. Misalnya nih, ada yang curhat sama kalian. Aku nih begini loh, aku tuh kurang paham loh pelajaran ini. Nah, kalian memberi saran. Saran saya sih kamu lebih baik, lebih giat lagi belajar biar kamu bisa mengerti materi yang disampaikan oleh guru. Nah, itu kalau di konteksnya saran di lingkungan kalian, pertemanan. Nah, itu contoh simpelnya. Kita lihat di sini. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Nah, dengan teman kalian curhat ke kalian itu tandanya dia meminta saran kepada kalian. Ustazah mencontohkannya di lingkungan kalian, lingkungan remaja. Kalau teman kalian bercerita, curhat dengan kalian, berarti dia minta saran dengan kalian, saya itu harus bagaimana. Kayak tadi tuh yang contohnya, saya itu kurang paham loh dengan materi ini, pusing banget ngerjainnya, susah banget, nah gitu. Nah, kalian sebagai pendengar pasti akan memberikan saran, otomatis akan memberikan saran. Sebaiknya kamu bisa lebih giat lagi belajarnya agar mendapatkan nilai yang bagus, kamu juga bisa paham. Nah,
tuh, kita lihat contohnya nih, ada 2 ustazah tuliskan contohnya. Sebaiknya bahan yang digunakan bersifat alami dan mudah didaur ulang. Nah, kata sebaiknya ini yang merupakan saran. Ya kan, sebaiknya kamu harus giat belajar. Nah, ini contohnya. Saran yang pertama. Kenapa? Saran ini kan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, berarti ini adalah solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang kedua, lebih baik kamu dengarkan nasihat orang tuamu. Nah, ini biasanya anak-anak yang tidak nurut kepada orang tuanya. Nah, ini dinasihati sama orang lain, lebih baik kamu dengarkan nasihat orang tuamu. Nah, itu namanya saran. Lanjut. Kalimat larangan. Nah, di sini. Kalimat larangan digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang diucapkan atau yang dilakukan seseorang. Kalimat larangan menggunakan kata-kata negatif seperti jangan, tidak boleh, dan dilarang. Ini yang larangan. Ternyata teks prosedur ini juga ada kalimat yang larangan. Misalnya kalau kalian membuat ini, jangan masukkan ini terlebih dahulu, nanti akan meleleh, misalnya itu. Menggunakan kata-kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Kita lihat contohnya. Jangan seenaknya memerintah orang lain, tanda seru. Nah, berarti ini sudah larangan dan perintah ya. Jangan nih. Jangan seenaknya memerintah orang lain. Ini namanya kalimat larangan. Selanjutnya, kamu tidak boleh mengganggu temanmu. Titik. Nah, ini larangan saja, tetapi dia tidak diakhiri tanda seru. Dia hanya memberikan sebuah larangan. Kamu tidak boleh, ini adalah kalimat larangan nih. Kan ada jangan, tidak boleh, dan dilarang. Nah, ini kalimat yang larangannya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang sifatnya larangan. Lanjut. Kita masuk ke struktur teks prosedurnya, nak. Nah, lihat nih di pojok kiri nih. Ada contoh teks prosedur membuat apem. Nah, ini ada prolognya, ada tujuannya. Ini ya. Goals namanya itu tujuannya. Tujuannya apa? Nih, apem adalah salah satu bla 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 bla, ini bisa dibaca sendiri ya. Tujuannya ini untuk tujuannya dari prolog ini untuk memberitahu kepada kalian kalau kue tradisional ini jarang dikenal sama anak zaman sekarang. Nah, ini namanya tujuannya. Jadi, tujuannya dibuatnya apem ini, teksnya ini untuk memperkenalkan kepada anak-anak zaman sekarang nih yang kadang-kadang mungkin nggak tahu kue ini. Nah, yang kedua nih, bahan-bahan atau perlengkapannya, materialsnya. Nih, alat dan bahan. Nah, alatnya ada apa aja? Cetakannya. Bahannya apa aja? 275 gram tepung beras dan bla 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 nih. Ya, ini alat dan bahannya yang digunakan. Langkah-langkahnya mana? Ini langkah-langkahnya. Cara membuatnya, masuk ke step. Nah, haluskan. Nah, kan seperti yang tadi di contoh kalimat perintah, nih, ada kannya. Haluskan. Nah, gitu. Ya, ini langkah-langkahnya, tambahkan, tuangkan, masukkan, nah, diamkan, panaskan. Nah, ini namanya langkah-langkah. Masuk ke step. Penutupnya. Nah, ini penutupannya. Cetakan kue apem hampir mirip dengan cetakan kue lemper, yaitu bulat pipih. Nah, ini contohnya, ini strukturnya. Kalian bisa melihat langsung ke teksnya. Ini ya, strukturnya ada 4. Tujuan, bahan-bahan atau perlengkapannya, langkah-langkahnya, dan penutupnya. Kita lanjutkan. Ada ciri kebahasaannya di dalam teks prosedur. Nah, ini. Pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan, atau tahapan. Nah, ini penting sekali karena kita membuat teks prosedur, berarti kita harus memberikan nomor. Misalnya nomor 1, masukkan
air secukupnya. 2, tuangkan santan. 3, nah harus ada penomorannya untuk tahap-tahapannya. Ini penomorannya ini digunakan di langkah-langkah pembuatannya. Ya. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan perintah. Nah, teks prosedur memerintah ya. Masukkan santan ke dalam panci. Kedua, tuangkan air secukupnya. Nah, itu masuk ke perintah. Ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua. Maksudnya orang kedua ini adalah di kalimat, di bahan dan bahan-bahannya, di langkah-langkahnya. Karena kan kita orang kedua tuh, jadi kan masukkanlah. Nah, itu masuk. Penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Setelah itu, nah itu konjungsi ya. Setelah itu masukkanlah ini. Setelah itu menggunakan konjungsi, itu namanya konjungsi, menunjukkan urutan waktu. Sebaiknya masukkan ini terlebih dahulu. Masukkanlah sehingga bukan sehingga. Yang tadi, masukkanlah, setelah ini kalian memasukkan bla bla bla. Selanjutnya masukkan air. Setelah itu, nah itu kata setelah itu sama kata selanjutnya itu menunjukkan konjungsi yang urutan waktu. Ya, nanti kalian bisa cek-cek apa saja konjungsi urutan waktu. Menggunakan kata keterangan. Nah, keterangannya ini harus jelas kalian kalau membuat sesuatu itu harus ada keterangannya. Misalnya di langkah-langkahnya, masukkan air berapa gram, 250 gram. Nah, ada keterangannya. Jadi kan kita kalau membuat itu nggak bingung. Ini berapa gram sih yang kita masukkan? Ini berapa mili sih airnya gitu. 200 gram gula misalnya. Nah, harus ada keterangannya. Lanjut, ini langkah-langkah menyusun teks prosedurnya. Nah, ini ya. Yang pertama, menemukan topik yang akan dituliskan teks tersebut. Nah, topiknya ini apa yang mau kalian tulis, apa yang mau kalian buat. Teks prosedurnya membuat apem kah, membuat makanan yang lain kah, harus ada topiknya dulu. Mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang dipilih. Nah, ini diamati dulu kalau kalian menulis teks atau membuat sesuatu makanankah, melakukan sesuatu atau memainkan sesuatu, kalian harus mengamati dulu biar paham, oh begini nih caranya untuk melakukan ini, begini nih cara untuk membuat makanan ini. Nah, yang ketiga, menuliskan tujuannya. Seperti yang tadi yang dicontoh strukturnya tadi, tujuannya apa sih kalian membuat teks ini? Misalnya permainan angklung ini masih jarang digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, itu tujuannya untuk memperkenalkan kembali. Selanjutnya, mencari data tentang topik yang akan ditulis. Nah, mencari datanya dulu. Kalau kalian kan sebagai penikmat saja ya, misalnya kalian browsing begini caranya mencatat, mencari datanya dulu gitu. Kalian menulis dulu, mencari datanya dulu. Kalau membuat teksnya, membuat teks prosedur, kalian mencari datanya dulu. Oh, ini bahan-bahannya ini datanya ini yang akan saya tulis. Mencatat alat dan bahan yang digunakan. Nah, ini alatnya itu apa aja sih? Pertama kan kalian harus tahu dulu apa yang mau kalian buat. Kalau membuat kue, alat apa aja yang saya butuhkan ya? Mixer dan lain-lainnya. Bahannya apa aja ya? Blueprint, tepung, telur. Nah, itu harus tahu, mencatat alat dan bahannya. Menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Nah, ini udah di deskripsi kemarin ya. Padu itu maksudnya ketika kalimat pertama dan kalimat selanjutnya itu berhubungan, tidak rancu, tidak berpindah-pindah, harus padu, harus beruntutan menuliskannya teksnya. Jangan nanti pertama masukkan langsung udah ke tahap selanjutnya. Nah, itu yang namanya tidak padu.
Selanjutnya, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Sistematis ini adalah secara berurutan. Udah termasuk di padu ini tadi. Dia harus sistematis, ini harus berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jangan dari 1 nggak taunya langkah-langkahnya di nomor 2-nya langsung langkah-langkah yang ketiga. Nah, itu namanya tidak sistematis. Ini cara kalian untuk menyusun teks prosedur. Ya, semoga apa yang Ustazah sampaikan ini kalian pahami. Sebenarnya teks prosedur ini hanya simpel saja, simpel karena kalian sudah melakukan teks prosedur tanpa kalian lakukan. Seperti kalian berwudu, itu kalian sudah membuat prosedur cara berwudu yang baik dan benar seperti apa. Untuk tugas nanti akan Ustazah buat di Google Form seperti biasa. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, nanti bisa japri Ustazah, minta nomor Ustazah ke wali kelas kalian. Kalau sudah menyimpan boleh japri Ustazah, ingin bertanya masalah bahasa Indonesia boleh. Mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.